Yan, Ya, Yan, coba sebutin topik apa yang kita bawain hari ini. topik yang mau kita bawain hari ini adalah topik khusus untuk para jomblo ngenes. Oke. Enggak, lu sebutin biar teman-teman pada nggak bingung. Yaitu adalah sindroma patah hati, atau Nah. nama bekennya adalah broken heart syndrome. Broken heart syndrome. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dari obrolan kita baru 30 detik, Adrian jelas-jelas tidak persiapan. Satu, gue pakai baju serba merah, serba pink. Gue udah cocok banget, udah nyiapin sindrom ini sesuai dengan outfit gue. Yang kedua, harusnya Yan, lu solo di sini. Karena lu lebih banyak patah hati dibanding gue. Maksudnya gini, gue kasih gini. Lu bisa cerita sama pendengar kita bebas, nggak usah ada gue. Lu bisa kasih tahu mereka betapa hancurnya lu, dari segi medis gimana lu ngobatin itu. Percobaan lu minum Baygon juga lu boleh cerita sama teman-teman, maksud gue. Iya dong. Kalau misal gue tampil solo ya, itu Hah. namanya bukan edukasi tapi curcol. Jadi malah gak ada edukasinya ya. Nanti di episode akhirnya udah bukan sampai ketemu lagi gitu. Mungkin ini episode terakhir saya. Nah, topik ini gue masih nggak pakai outfit khusus karena gue baru tahu bahwa broken heart itu ada Ya. penyakitnya gitu, atau ada sindromnya, ada sesuatunya. Karena gue pikir itu cuma masalah remaja biasa aja gitu. Nah, maksud gue baru tahu nih, lu baru cerita nggak ya? Nah, gue rasa teman-teman kita nih, sobat latihan di luar sana juga gue rasa ini nggak familiar. Ternyata ada loh Ya. sindroma patah hati yang bisa menyebabkan gangguan pada jantung. Dan ini benar-benar jantung ya. Kita bilang broken heart ini bukannya hati lope-lope, tapi benar-benar jadi suatu kondisi di mana beban psikis yang luar biasa berat. Nah, bisa aja pemicunya patah hati, bisa aja juga mungkin kehilangan seseorang, atau mungkin bad news ya, sesuatu yang buruk yang berkepanjangan, yang terus-menerus nih, itu menyebabkan gangguan pada jantung seseorang. Dan gangguannya ini benar-benar nyata. Jadi bukan placebo. Contohnya misalnya kayak gini buat maksud gue. Pada saat mungkin lu pernah ya buat yang ngerasain sakit hati atau kesel gitu, pernah. sampai lu nangis, Iya. sampai rasanya tuh sakit dadanya gitu. Iya, betul. Nah, tapi Enggak, tunggu bentar. Lu maksud tanya gua. Lu ceritain aja perasaan lu sebetulnya. Maksud gua enggak usah nanya gua. Lu tinggal bilang, pasti teman-teman pernah ngalamin yang saya alami kan. Jadi mereka lebih relate, maksud gua gitu loh. Terus ya. ya waktu itu sih gue nangisnya di bawah shower ya. Jadi kayak kelihatan. Terus. Itu rasa sakit yang dirasakan itu mungkin lebih kepada tekanan pada saat itu ya, tapi itu biasanya tidak berpengaruh langsung pada jantung. Nah, tapi pada kondisi si broken heart syndrome ini, jantungnya itu benar-benar jadi bermasalah. Itu bedanya. Gitu. Oke, gua potong sebentar. Jantung bermasalah itu apakah ketika dia ngalamin sakit, hatinya kayak ketusuk-tusuk, atau setelah itu efeknya, pertanyaan gua? Hah? Gimana? Nggak, maksud gue ketika lo bilang jantungnya bermasalah gitu ya kan, gini ya, kalau teman-teman pasti ngalamin sakit hati atau ditipu saudara di mana kan kayak ngerasa dadanya itu sesek sakit gitu kan. Pertanyaannya adalah, apakah jantung yang bermasalah itu muncul pada waktu hati kita sakit, atau itu adalah efek setelah kita sakit hati tiba-tiba muncul efek berkepanjangan pada jantung gitu, pertanyaan gue. Oh, I see. Prosesnya bisa dimulai, Bu. Jadi itu sebenarnya tergantung dari sensitivitasnya jantung kita juga gitu. Jadi perjalanannya kayak begini, Bu. Pada seseorang itu yang mengalami stres ya, ada suatu agen kita sebut katekolamin itu yang mempengaruhi tubuh kita. Misalnya contohnya pembuluh darahnya jadi mengkerucut. Jadi pembuluh darah kita jadi tekanan darahnya agak naik. Pompa jantungnya otomatis jadi agak lebih kuat. Dada berdebar-debar jadi lebih cepat. Nah, pembedanya apa, Bud? Jadi pada saat kondisi orang si broken heart syndrome ini, pada saat dia diperiksa, Bud, ya, dilakukan pemeriksaan, kan lu tahu ya pemeriksaan standar dari pemeriksaan standar dari jantung itu kan suka ada rekam jantung, ya, atau mungkin di echo itu kayak USG di jantungnya. Itu terjadi memang ada semacam perubahan bentuk, ada perubahan gambaran. Jadi nyata seperti orang yang lagi kena serangan jantung. I see. Gitu. Tapi pada saat kita cari penyebab serangan jantungnya apa, penyebab serangan jantung paling banyak kan karena sumbatan. Waktu itu udah pernah kita bahas ya, sumbatan. Nah, pada saat kita cari sumbatannya nggak ada. Loh, kok jantungnya bisa tiba-tiba seperti mengkerucut pembuluh darahnya nutup? Padahal yang nutup nggak ada. I see. Sesuatu yang aneh kan gitu. Nah, setelah digali lebih lanjut, ternyata orang ini, pasien ini sehabis mengalami beban psikis yang berat.
Itu satu. Terus yang kedua, pada saat di USG jantung, gambaran jantungnya itu, ini tapi gue belum pernah nemuin ya, karena gue nggak pernah ngelakuin juga gitu. Dan gue belum pernah menemukan si broken heart syndrome ini secara langsung. Tapi kata orang itu bentuknya seperti pot gurita terbalik. I see, oke. Nah, itulah kenapa nama lain dari broken heart syndrome ini adalah Takotsubo. Kardiomyopati. Kelainan jantung, Takotsubo. Tako itu adalah gurita. Subo itu pot dalam bahasa Jepangnya. Jadi pot gurita, gambarannya jantungnya seperti pot gurita gitu. Nah, kalau misal lu tanya bedanya apa dengan kejadian pada saat sakit itu, kalau misal pas lu lagi sedih banget, pas lu lagi sakit, mungkin pada saat diperiksa normal, nggak ada masalah. Karena rasa sakit itu adalah rasa sakit, mungkin bisa psikis, bisa juga karena lu menangis terlalu kenceng, lu menarik napas terlalu kenceng, jadi dada lu sakit. Tapi pada saat diperiksa rekam jantung, pada diperiksa USG jantung, echo, itu semuanya dalam batas normal. Itu yang membedakan dia dengan broken heart syndrome. I see. Yang pertanyaan gue gini, kan ketika pembuluh jantungnya tiba-tiba menyempit, tapi ternyata nggak ada disebabkan karena penyempitan gitu ya dan segala macam ya. Sumbatan. Ya, sumbatan. Apakah dia bisa kena serangan jantung? Pertanyaan gue. Nah, gue suka nih pertanyaan ini nih, Bu. Ini salah satu momen langka gitu kan, makanya gue seneng nih kayak gini nih. Nah, jawabannya adalah bisa, Bu. Jadi, broken heart syndrome ini pernah didokumentasikan menyebabkan kematian pada seseorang. I see. Itu. Jadi bisa karena efek serangan jantungnya, bisa karena efek shock jantung. Jadi jantungnya itu pompanya saking dipaksa banget, akhirnya dia kayak gagal mompa, kolaps. Ya lu tau lah ya, kalau jantung gagal memompa gimana kondisinya gitu. Dan itu jadi fatal. Pernah terdokumentasikan seperti itu untuk broken heart syndrome. I see. Lu pernah ketemu kasusnya di Indonesia nggak? Maksud gua ada kejadian serangan jantung gitu ya, meninggal tapi setelah dicek bukan karena penyumbatan gitu. Pernah ketemu nggak atau pernah baca nggak? Pernah dengar nggak ya? Sayangnya gue belum. Untuk saat ini gue belum. Jadi hampir semua serangan jantung yang gue temukan pada saat diperiksa, kalau bahasa awamnya kateter. Nah, kalau misal bahasa kedokterannya angiografi. Nah, itu biasanya selalu ada penyebabnya, sumbatan. Lalu atau mungkin biasanya kadang-kadang karena irama jantung yang nggak teratur, itu juga bisa. Cuman kalau misal murni broken heart syndrome, jujur gue belum pernah menemukan kasus ini. I see. Yang gue penasaran ya, maksud gue rasa berarti broken heart syndrome ini nggak merujuk spesifik pada orang sakit hati ya. Gue rasa banyak pukulan telak lebih parah daripada sakit hati. Misalnya keluarga meninggal gitu, pasangan lu meninggal, orang tua lu meninggal. Gue rasa itu lebih, lu ngerti gak sih, kayak pukulannya pasti berat sekali untuk orang lain gitu maksud gue. Jadi atau gue pernah, jadi lu tahu kan dulu gue sama Adrian, teman-teman perlu tahu, kita tuh tinggal di satu komplek perumahan gitu. Nah, di depan komplek rumah, bukan kamar kayak bukan ranjang, ingat. Bukan. Waktu itu sih Adrian sempat approach satu ranjang, tapi gue nggak mau. Gue bilang janganlah. Maksud gue tahu lu berempat hati, tapi cari perempuan lain lah, jangan laki-laki. Nah, yang waktu itu lu tahu kan di depan ruko tuh ada fotokopi berkah namanya. Lu tahu nggak udah meninggal ya, sekarang semuanya? Oh, gue nggak tahu. Iya, bukan jadi masih buka ya? Nah iya, mereka masih muda. Jadi istrinya tuh masih buka, maksud gua tokonya iya, masih buka kan? Tokonya masih buka, tapi yang pegang udah bukan dia, bukan Singko itu lagi. Jadi udah lama yang pegang kan Enci gitu. Gue pikir mungkin mereka buka bisnis baru, ternyata enggak. Jadi gue baru dapet kabar istrinya tuh meninggal. Nggak lama suaminya meninggal. Maksud gua mungkin juga dia ngalamin hal yang sama. Misalnya contoh ya, nggak ada penyakit, nggak ada apa. Kan ada tuh pasangan tiba-tiba setelah nggak lama pasangannya meninggal, akhirnya dia nggak lama meninggal juga. Entah apa kondisinya kita nggak tahu, mungkin dia stres dan segala macam, akhirnya dia nggak kuat. Nah, gua rasa mungkin ini bisa jadi salah satu faktor yang mungkin nggak diteliti gitu ya sama kematian di Indonesia. Mungkin juga, mungkin tidak ujuk-ujuk broken heart syndrome gitu ya, tapi ada tekanan psikis yang sangat besar sehingga mereka nggak sanggup lagi lah. Kayaknya cuma beda sebulan 2 bulan gitu ya, itu meninggal juga gitu, atau 3 bulan gitu ya. Kebetulan nih, Bu, kalau waktu mention ini, gue juga mau sebutin suatu hal nih. Jadi, tapi gue pakai referensinya adalah yang paling gampang dilihat orang ya, sinetron. Lo tau ya, kalau misalnya di sinetron suka digambarin kalau zaman dulu tuh orang jahat gitu. Iya. Matinya di episode terakhir, dia terima telepon kabar buruk. Iya. Iya. Tidak di situ gitu. Iya. Nah, perlu diketahui, Bu. Jadi
pada orang dengan penyakit jantung memang kondisi jantungnya sendiri melemah. Gitu ya, dia udah ada sumbatan misalnya, jantungnya udah membesar, udah ada gangguan struktur atau bentuk jantungnya, sehingga rentan kalau misalnya dia menerima bad news atau nggak usah bad news ya, misalnya tiba-tiba dipaksa untuk aktivitas fisik yang berlebihan. Waktu itu kita bahas pada atlet ya. Nah, tiba-tiba penyempitan itu menjadi full, terjadi serangan jantung pada saat itu juga. Nah, ini adalah kondisi yang benar-benar berbeda banget sama broken heart syndrome. Sekali lagi gue tegaskan, broken heart syndrome itu jantungnya itu sebelum ada bad news itu benar-benar bagus, normal. Iya. Nah, pada kondisi-kondisi yang sinetron tadi itu jantungnya emang udah bermasalah. Terus ditambah dengan stres yang si jantungnya itu nggak bisa menahan lagi, akhirnya terjadi jantungnya nyerah, bisa jadi shock, bisa terjadi serangan jantung. Nah, pada kondisi yang lu ceritain tadi, Bud, ini gue kan berasumsi ya, kalau misalnya ini kan usianya kan biasanya udah parubaya ya. Nah, agak sulit kita menemukan seseorang usia parubaya zaman sekarang ini dengan kondisi yang benar-benar bagus. Oh sih, got it. Gitu, ya kan? Nggak ada kolesterol, nggak ada triglyceride, nggak ada darah tinggi, nggak ada gula. Jadi benar-benar kondisi yang fit pada usia parubaya itu agak sulit ditemukan. Nah, jadi gue sih berasumsi kalau misal pun memang terjadi sesuatu pada jantungnya, kemungkinan adalah kondisi yang seperti di sinetron. Jadi sudah ada sesuatu, ditambah faktor stres lagi, jantungnya akhirnya nggak kuat. I see. Ya karena mungkin pasangan hidupnya meninggal gitu ya. Maksudnya kan pukulan berat juga buat dia, nggak tahan. Dan tapi sorry, Yan terus. Oh ya, dan iya sih, jujur gue sering ngelihat kasus seperti itu juga sih, di mana memang peran pasangan yang misal pasangan meninggal gitu, yang ditinggalkan itu memang seringnya adalah kehilangan semangat hidup. Nah itu emang terlihat banget dan agak sulit banget bagi kita untuk bisa memperbaiki itu, karena kalau kita dari tenaga medis kan namanya orang asing, kita cuma bisa memperbaiki dengan obat-obatan, dengan support yang seadanya. Tapi support dari keluarga, support dari orang terdekat sebenarnya sih itu kunci utamanya. Walaupun tidak selalu diterima oleh si pasiennya juga gitu, dia belum bisa menerima bad news-nya. Gitu. Dan 1 bulan itu gue rasa memang bisa jadi ya, mungkin memang dia benar-benar pukulan telak banget. Dan kadang-kadang kalau kita orang luar gitu ya ngelihat, gila berarti ini pasangan cinta banget ya gitu. Amit-amit sih ini terjadi mungkin sama lu. Mungkin kayaknya lu bakal happy banget kali ya. Lu bakal kawin lagi dan segala macam. Dari tatapan muka lu, dari senyuman lu, kayaknya kalau itu terjadi. Berarti kan gue ngebaca raut muka ya. Kayaknya lagi nih, kayaknya gue pengen cari bini baru nih. Kayaknya sih gitu dari muka lu tadi. Buat bini gue di depan bisa gak? Gue di lu kan. Karena gue berhasil mengungkapkan isi hati lu kan sebetulnya kan. jadi gue mau bilang gini buat teman-teman, nggak hanya soal patah hati ya, tapi menerima berita apapun, coba deh calm down, tenangin diri dulu untuk mencernanya lebih untuk mencernanya tuh lebih santai gitu. Karena kan kadang-kadang gini, misalnya terima gini, anakku kecelakaan. Tiba-tiba dia shock. Padahal bisa aja lu kecelakaan, terus mereka diobatin orang gitu. Kadang-kadang kan berita orang ngobrol itu kan kita nggak tahu kebenarannya ya gitu. Atau anak lu ditangkap polisi gitu. Ternyata cuma ditilang karena nggak bawa SIM. Kan maksud gue kayak hal yang sangat sederhana. Jadi buat teman-teman mungkin abis kalian denger ini, kalian bisa kasih tahu mungkin keluarga, saudara, siapa macam. Kalau terima berita, coba deh berpikir jernih dulu, rasional dulu, tenang aja gitu. Siapa tahu ternyata nggak seburuk itu beritanya. Jangan sampai berita yang nggak buruk tiba-tiba malah jadi buruk karena kalian menyikapinya berlebihan, gitu nggak sih Yan? Iya betul. Apalagi yang paling rugi adalah misalnya ternyata dikasih tahu keluarga terdekat kita ada di rumah sakit gitu, karena kecelakaan, ujung-ujungnya minta transfer duit. Ternyata penipuan gitu. Iya. Karena gue sering banget gitu di rumah sakit tempat kita rumah sakit tempat tenaga medis bekerja itu sering dijadiin kambing hitam gitu. Kita sering kedatangan orang yang nangis, nanya anggota keluarganya, sering banget nangis, nanya anggota keluarga di mana, dan ternyata mereka menemukan bahwa itu bohong gitu. Mending bohong ya, penipuan gitu. Nah, jadi itu mungkin di zaman COVID ini udah agak kurang ya. Iya. Karena ya masa pandemi. Tapi sebelum ini gue tuh cukup sering menemukan. Jadi tetap waspada aja deh buat teman-teman semua. Dan saran gue memang kita tuh jangan pernah menganggap remeh masalah psikis. Ya. Kita ngelihat misalnya
pasangan hidup kita atau anak kita atau mungkin ayah ibu kita, orang yang kita sayang, saudara, teman, siapapun gitu yang mengalami masalah depresi misalnya, itu kadang-kadang kita melihatnya kayak udah biarinin aja, mungkin dia lagi bad mood kali, nanti bisa juga baik sendiri gitu, atau pembenaran dalam hati ya terus gue mesti ngapain gitu, gue juga bingung. Nah buat kalian mesti tahu bahwa penyakit psikis itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Depresi berkepanjangan bisa menyebabkan penyakit pada tubuh juga gitu. Dan itu juga nggak baik pada akhirnya. Support dari orang-orang di sekitar itu yang sangat dibutuhkan. Kalau memang kalian udah mentok, udah nggak bisa, ya konsultasilah dengan profesional, dengan psikiater. Dan sekali lagi gue menekankan ya bahwa orang yang konsultasi atau orang yang bicara dengan psikiater itu bukan orang yang punya gangguan jiwa, ya. Karena itu benar-benar masih terpatri banget di orang Indonesia ini. Begitu disuruh ke psikiatri, emang saya gila dok gitu? Ya enggak gitu. Ini adalah suatu cara untuk curcol secara pribadi, di mana lu mungkin bisa menemukan solusinya, di mana lu bisa menemukan ketenangan batin yang pada akhirnya meningkatkan kesehatan lu juga. Gitu. Dan menurut gue tidak semua orang gila ke psikiater. Ini contoh depan gue kan dia gila tapi nggak ke psikiater. Jadi tidak semua orang yang ke psikiater tuh gila gitu kan sebenarnya. Enak aja. Gue udah psikiater yang nyerah. Jadi lu lanjutin aja bikin podcast. Gak usah cita-cita lah, gue gak ngerti lah dia gitu. Jadi buat teman-teman dan gue setuju sih Yan. Ya tapi mungkin next kita bisa bahas ya. Gue pengen penasaran bedanya depresi, stres, atau cuman baper aja. Kadang-kadang lu tau gak sih Yan? Mungkin ini topik lain tapi gue pengen singgung sedikit sebelum kita nanti masuk. Mungkin nanti kita bisa bahas topik berikutnya. Banyak orang sekarang yang butuh self healing untuk hal yang tidak penting. Gue nanti akan bacain banyak postingan tentang self healing yang tidak penting sebetulnya dan berpengaruh sama, ngerti gak sih lu, didikan milenial sekarang, anak muda sekarang yang mereka butuh self healing untuk hal-hal yang tidak perlu sebetulnya. Jadi gue nanti tertarik sama lu buat bahas bedanya stres, bedanya depresi, atau cuman memang kerja berat aja gitu. Apa sih batas tolak ukurnya? Nanti kita bisa bahas. Dan buat teman-teman, jangan lupa podcast kita akan tayang tiap hari Senin dan Kamis. Kita butuh dukungan teman-teman untuk bantu share, untuk bantu like, untuk bantu sebarin podcast ini ke mungkin orang-orang yang butuh sama informasi ini. Karena kita tahu nggak semua orang mungkin bisa konsultasi sama dokter secara spesifik. Nggak semua orang bisa punya kesempatan untuk mungkin canggung merasa, aduh gue punya topik tapi kayaknya aneh deh. Masa gue mesti cerita sih gitu. Kalian bisa aja bisa DM kita, bisa taruh di komen kita untuk kita bisa angkat topiknya gitu. Yang kedua, gue akan kasih nomor Adrian di sini supaya kalian bisa kontak dia secara gratis kapanpun, dimanapun. Jadi dia akan ngasih konsultasi gratis. Jadi kan nggak semua orang bisa kan ya? Maksudnya gini loh, nggak semua orang tuh bisa ke dokter. Nah gimana kalau kita memberikan konsultasi gratis gitu? Ya Yan? Betul. Aduh. Mulai broken heart syndrome ya? Oke. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin mau kolaborasi ya, atau mungkin punya jualan produk yang mau di-endorse, yang mau di product placement, boleh hubungin aja ke nomor kita yang ada di deskripsi di bawah sini. Kita akan tampung semuanya, termasuk saran dan ide juga seperti yang tadi dikatakan oleh Budi. Yeah. Jadi sampai sini aja. Sampai ketemu di episode minggu depan. Stay healthy and stay alive. Bye-bye. Bye-bye.